Ini masalah nikel ini lagi-lagi menurut saya sangat-sangat rumit, Pak Fandi. Ya, jadi gini, ya. Betul, beberapa tahun terakhir ini ya, produksi nikel Indonesia itu eh, naik sangat tinggi, ya. Baik itu dalam bentuk biji nikel atau dalam bentuk ferronikel atau ada lagi namanya itu nickel pig iron (NPI) ya. Lalu ada lagi yang Pak Fadi tadi sebut MHP yang kemudian nanti bisa jadi baterai mobil listrik. Ya. Dan Indonesia itu adalah hari ini merupakan produsen nikel terbesar di dunia. Dan actually waktu di tahun 2022 kemarin ya, bahkan Indonesia ini memproduksi sepertiga, kalau nggak salah ya, sepertiga dari total produksi nikel di seluruh dunia. Sepertiganya itu hanya dari Indonesia, dari Pulau Sulawesi. Mungkin termasuk dari PT Trimegah Bangun Persada ini. Padahal, Pak Fandi, produksi dari perusahaan-perusahaan nikel yang resmi, Antam, ya, Trimegah, dan juga PT-PT lain yang memang tidak TBK. Perusahaan nikel kan ada banyak, nggak cuma yang TBK aja ya, yang private juga ada banyak di sana gitu ya. Memang produksi mereka besar, tapi tidak sebesar itu. Jadi maksud saya gini, data dari kita ya, ekspor itu berapa gitu ya. Tapi kalau nggak salah saya waktu itu pernah dengar ada siapa gitu bilang, data dari Cina menyebut bahwa impor dari Indonesia itu jauh lebih besar gitu daripada data ekspor Indonesia ke Cina. Ngerti nggak? Jadi harusnya kan datanya sama toh. Indonesia datanya bilang ekspor nikel ke Cina misal 1 juta ton. Tapi dari Cina bilang enggak, impor kami dari Indonesia itu 2 juta ton. Lah, kelebihan 1 juta ton ini dari mana gitu? Ilegal, Pak. Jadi banyak banget tuh ekspor-ekspor yang menyelundup gitu. Jadi sebenarnya kan gini, pemerintah itu untuk mendukung hilirisasi, maka ekspor biji nikel itu dilarang. Nikel itu harus diolah dulu menjadi ferronikel, menjadi MHP segala macam. Ya produk setengah jadilah, nggak harus jadi stainless steel juga gitu. Tapi minimal diolah dulu sedikit, baru diekspor. Tapi pada prakteknya ekspor nikel mentah itu masih terus terjadi dan itulah yang bikin terjadi situasi oversupply nikel di seluruh dunia sehingga harga nikel meskipun sempat naik sangat tinggi di tahun 2022 sampai 45.000 per ton, sekarang sudah di 15.000 per ton dan itu sudah balik lagi ke zaman Covid di tahun 2020. Gitu. Jadi sedikit berbeda dengan tadi kita bicara soal harga batu bara. Harga batu bara sekarang turun, tapi dia masih di $100, masih lebih tinggi dibanding waktu zaman Covid di $50. Harga-harga yang lain juga sama. Harga nikel doang yang dia sudah balik lagi ke level Covid. Karena saking banyaknya oversupply, karena banyaknya ekspor nikel yang ilegal, yang tidak tercatat gitu loh, yang di bawah tangan dan seterusnya. Berarti kan ada peran pemerintah juga kayak membiarkan juga kan hal seperti ini ya. Tapi hal-hal seperti inilah Pak yang bikin saya pikir prospek perusahaan nikel di Indonesia itu jadi kurang bagus. Jadi kan gini loh. Sekarang coba pikir kalau ada banyak perusahaan nikel yang dia bisa ekspor secara ilegal, ya artinya dia juga mungkin nggak bayar pajak, mungkin nggak bayar royalti dan seterusnya. Ya sejak awal usahanya ilegal kok seperti itu. Nah kalau ada banyak perusahaan-perusahaan nikel yang seperti itu, maka perusahaan nikel yang benar, yang jujur lah seperti NCKL ini, ya otomatis dirugikan gitu. Dia otomatis ya kena imbas dari minimal dari penurunan harga jual nikel itu sendiri. Mau volume produksinya sebanyak apa? Kan ingat Pak, harga nikel itu kalau misalnya dia turun terus sampai ke level harga tertentu ya, maka bisa jadi biaya produksinya lebih mahal dibanding harga jualnya. Dan kalau itu yang terjadi, Trimegah justru akan rugi gitu. Meskipun volume penjualannya naik gitu loh. Jadi
Ini kan situasi yang terjadi di segala sektor ya di Indonesia ini. Korupsi di mana-mana gitu loh. Alhasil perusahaan-perusahaan yang jujur, ya pokoknya sekarang bisnis apapun tuh susah lah. Udah mending lu ilegal sekalian gitu loh daripada ngikutin aturan tapi malah jadi susah gitu loh. Ada yang ngomong begitu loh di Indonesia tuh. Kalau pengen usaha jujur mending sana ke Amerika aja, di Indonesia nggak bisa. Gitu. Mendingan lu usaha ilegal tapi ya pakai backing aman gitu. Kalau misalnya yang benar-benar susah lah. Nah tapi balik lagi ke NCKL-nya itu ya. Betul, volume produksi dia naik, kinerja dia juga naik. Tapi kalau harga nikel terus turun, dan kemungkinan sih iya Pak, karena yang tadi saya bilang ya masalah, ya kayaknya sih nggak mungkin dibongkar juga sih. Sekarang kan kita udah ada apa kemarin Timah ya, lalu Pertamina. Masa sekarang nanti kejaksaan apalagi korupsi nikel gitu. Wah bubar Indonesia Pak kalau kayak gini. Nanti dulu lah satu-satu lah please. Satu-satu gitu. Nah tapi artinya selama tidak diberesin ya. Selama belum dikasusin. Maka praktek ekspor ilegal ini akan terus terjadi. Dan itu artinya situasi oversupply nikel di seluruh dunia juga akan terus terjadi. Dan itu artinya harga nikel juga akan sulit untuk naik gitu. Kesimpulannya NCKL, Inco ya, sama satu lagi Pak Fandi MBMA, tahu? Merdeka Battery and apa gitu. Dia juga sama, dia bikin nikel, udah jeblok juga dia sekarang udah 300. Ini kasihan loh ini. MBMA sama NCKL ini waktu IPO-nya dipom-pom habis-habisan loh. Banyak banget orang yang beli loh. NCKL itu IPO-nya 1.200. Ya. Sekarang ya perusahaannya udah dapat duitnya, ya terserah harga sahamnya naik atau turun. Ya, kurang lebih seperti itu Pak Fandi. Cukup ya?